Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari undangan Allah, jamaah salat zuhur Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Sumatera Barat. Ceramah kita siang ini masih berkaitan tentang fikih salat berjamaah. Sedikit diingatkan kembali apa yang sudah disampaikan pada ceramah minggu lalu, bahwa salat berjamaah itu hukumnya sunnah muakkadah. Artinya selalu dikerjakan Nabi. Nabi selalu berjamaah kecuali ada uzur, ada halangan seperti sakit dan lain sebagainya. Juga sudah disampaikan, orang yang sedang sholat sendiri, tahu-tahu datang orang lain menepuknya, mengangkatnya menjadi imam, maka dia boleh jadi imam. Itu ada dalilnya dahulu. Kemudian pada minggu lalu juga, kalau saf pertama sudah penuh, maka saf kedua diisi dari tengah, yaitu sejajar dengan imam. Bukan yang satu mengisi saf kedua dari sebelah sana, yang sini dari sebelah sini, kapan ketemunya? Jadi dari sebelah kanan, dari sebelah tengah. Kemudian minggu lalu juga, orang yang sudah sholat berjamaah, sudah selesai, dia boleh sholat berjamaah lagi, mengawani orang yang datang kemudian yang belum sholat berjamaah. Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang ini ada hadis Nabi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ju'ilal imam liyutamma bih, fala takhtalifu, fa idza kabbara fakabbiru, wa idza raka'a farka'u, wa idza qala sami'allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamdu." Baik, fa idza sajada fasjudu. Ya. Baik. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Nabi bersabda, sesungguhnya imam itu diangkat agar dipatuhi, ditaati. Jadi kalau kita jadi makmum, harus taat patuh pada imam. Fala takhtalifu, tidak boleh menyelisihi, tidak boleh berbeda dengan imam. Ya. Fa iza kabbara, kalau imam sudah takbir, Allahu Akbar, fakabbiru, kamu segera bertakbir. Jadi Bapak Ibu sekalian, di sini ada huruf fa. Iza kabbaral imam, kalau imam sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, kita langsung ikuti Allahu Akbar. Tidak boleh lama-lama lagi.
Maaf ini sebagian orang yang ada yang masih sibuk membaca niat ya. Masih baca niat padahal imamnya sudah takbir. Jadi kalau sudah takbir, takbir. Wa idza raka'a farka'u. Kalau imamnya sudah ruku, Allahu Akbar, kita ruku juga. Oh, saya makmum belum selesai baca Al-Fatihah, Pak Ustadz. Imamnya sudah ruku. Apakah dilanjutkan baca Al-Fatihah atau ruku bersama imam? Tinggalkan baca Al-Fatihah, ruku bersama imam. Jangan sampai imamnya sudah ruku, Allahu Akbar, kita makmumnya masih menyelesaikan Al-Fatihah. Al-Fatihah belum selesai. Imamnya sudah sami Allahu liman hamidah. Itu namanya tidak mengikut imam. Jadi kalau mengikut imam, ikuti imam semua gerakannya. Kalau imam sudah ruku, ruku. Kalau imam berkata sami Allahu liman hamidah, maka kita makmum baca apa? Rabbana walakal hamd. Kalau imam sudah sujud, kita sujud. Tidak perlu menunggu terlalu lama ya. Sebagian masjid kita makmum menunggu berdiri dulu sampai imam selesai sujud. Sebenarnya beriringan. Imam sudah sujud, kita ikut sujud. Ya. Kalau kita baca doa panjang dalam sujud, mengamalkan hadis Nabi apa? Aqrabu ma yakunul abdu mir rabbihi wa huwa sajid fa aksiru fihi du'a. Seorang hamba lebih dekat pada Tuhannya ketika dia sujud, maka boleh ketika sujud ditambah dengan doa yang lain. Imam sudah sujud, kita sujud juga. Tapi dalam sujud kita tambah baca doa. Doa apa misalnya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Imamnya sudah duduk, kita masih sujud juga. Tidak boleh. Kalau imam sudah duduk, kita duduk. Imam sudah salam, kita salam. Jadi imam itu diangkat untuk dipatuhi. Kalau imam belum salam, kita jangan salam. Ya, imam itu innama ju'ilal imam liyutamma bih. Imam diangkat agar dipatuhi sejak dari awal sampai selesai. Assalamualaikum imam, kita juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini Bapak Ibu. Yang kedua, biasanya kalau makmum datang terlambat, imamnya sedang sujud atau imamnya sedang duduk. Kadang-kadang yang datang terlambat tuh dia menunggu dulu, nunggu imam berdiri dulu. Sudah imam berdiri baru dia ikut. Sebenarnya tidak demikian Bapak Ibu. Petunjuk Nabi, apa kata Nabi dalam hadis dari Abu Hurairah? Idza ji'tum ila shalah wa nahnu sujud. Kalau kamu datang ke salat berjamaah sedangkan imamnya sedang sujud, tak perlu ditunggu dulu dia berdiri. Ya, masuk bersama imam dalam posisi apa saja. Tapi jangan lupa takbiratul ihram dulu. Allahu Akbar. Baru sujud karena imamnya sedang sujud. Tetapi kalau kita sujud tidak dianggap dapat satu rakaat. Ya, cuma pahala berjamaah dapat. Kapan dianggap dapat satu rakaat? Ada hadisnya kalau kita dapat ruku bersama imam. Jadi bapak-bapak ibu misalnya datang terlambat, imamnya sudah ruku, sedang ruku imamnya ini. Ya, bapak ibu langsung saja takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar, langsung ruku. Kalau bisa ruku bersama imam walaupun sebentar sebelum sami Allahu liman hamidah, itu dianggap dapat satu rakaat. Tapi kalau tidak dapat ruku bersama imam, imamnya sedang sujud, kita masuk saja takbiratul ihram dulu langsung sujud, tidak dianggap satu rakaat. Cuma pahala berjamaah rakaat itu dapat. Begitu Bapak Ibu. Jadi tidak perlu ditunggu imam apa? Imam berdiri. Ya. Pak, saya belum baca Al-Fatihah. Kan Al-Fatihah itu rukun sholat. Ya. Kita baru datang nih. Imam dengan jamaah lainnya sedang ruku. Ya.
Kita langsung saja Allahu Akbar, takbiratul ihram, langsung rukuk bersama imam. Kita belum baca Al-Fatihah. Ya, rakaat pertama itu kan kita tidak sempat baca Al-Fatihah karena datangnya terlambat. Ya, qiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaan imam itu juga bacaan makmum. Jadi tak perlu baca Al-Fatihah. Al-imam domin, imam menjamin bacaan makmum. Ya, kita datang imam sedang rukuk, kita takbir langsung rukuk. Kapan baca Al-Fatihahnya? Sudah tadi imam sudah baca Al-Fatihah. Jadi bacaan imam adalah bacaan makmum. Ini Bapak Ibu, jadi tidak boleh menyelisihi imam, tidak boleh berbeda dengan imam. Imam diangkat agar bisa ditaati. Ini kalau kita sholat berjamaah yang jahar, mana sholat berjamaah yang jahar itu? Maghrib, Isya, subuh ya. Imam baca Al-Fatihah. Ini pertanyaannya, kita sebagai makmum, apakah kita baca Al-Fatihah dan ayat atau tidak? Ini sholat yang jahar Bapak Ibu ya. Sholat apa tadi? Maghrib, Isya, subuh. Imam baca Al-Fatihah, apakah kita baca Al-Fatihah juga? Ini ada dua pendapat. Silakan Bapak Ibu ikut yang mana. Pendapat pertama, kita makmum tidak perlu baca Al-Fatihah. Kalau imam sedang baca Al-Fatihah, kita dengarkan dengan dalil wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau ada orang baca Al-Quran, kamu diam. Dengarkan dengan baik. Penuh perhatian agar kamu dapat rahmat. Imam sedang baca Al-Fatihah, kita diam. Ya. Kemudian imam baca waladhdallin, kita sama-sama amin. Ya. Lalu imam baca ayat. Ketika imam baca ayat, makmumnya diam juga. Ya. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau ada orang baca Al-Quran, kita diam. Lalu kapan kita baca? Dalilnya apa? Qiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaan imam adalah juga bacaan makmum. Jadi imam sudah baca, sudah cukup itu. Kita tidak perlu baca. Ini pendapat pertama Bapak Ibu. Pendapat kedua, kalau sholat yang jahar ya, apa tadi? Maghrib, Isya, subuh. Ketika imam baca Al-Fatihah, kita makmum diam saja. Mengamalkan ayat Quran tadi apa? Apabila dibacakan Al-Quran, kamu diam, dengarkan. Imam baca Al-Fatihah, kita diam. Ketika imam baca waladhdallin, kita ikut amin. Seharusnya imam diam sebentar, memberikan waktu kepada makmum buat baca Al-Fatihah. Ini kalau imamnya mengerti pula dia. Ya, imamnya diam sebentar, kira-kira semenit atau paling-paling 2 menit, memberi waktu kepada makmum. Wahai makmum, silakan kau baca Al-Fatihah. Sudah selesai makmum baca Al-Fatihah, baru imamnya melanjutkan baca ayat Al-Quran. Ketika imam baca ayat Quran, makmumnya diam lagi. Ya. Tapi Pak, imamnya tidak kasih waktu Pak. Sudah baca waladhdallin amin, langsung apa? Langsung baca ayat. Kapan makmum mau baca Fatihah? Ya, kalau begitu boleh diiringi saja bacaan imam baca Al-Fatihah tadi, tapi jangan keras-keras. Jangan sampai mengganggu imam, jangan sampai mengganggu orang di sebelah. Pernah terjadi Nabi Muhammad SAW jadi imam. Lalu di belakang makmumnya baca terlalu keras sehingga Nabi terganggu. Setelah selesai sholat, Nabi menghadap ke belakang. Siapa tadi itu yang baca keras-keras? Lalu sahabat bilang, saya Rasulullah. Apa kata Nabi? Lain kali jangan dibuat ya. Kalau imam sedang membaca, kau diam. Kecuali Al-Fatihah. Jadi Bapak Ibu tidak boleh mengganggu bacaan imam. Ya, kalau imam baca ayat kita, kesimpulannya apa? Kalau mau berjamaah, imam harus ditaati dari awal sampai akhir. Imam takbir, kita takbir. Imam ruku, kita ruku. Imam sujud, kita sujud. Ya,
Jangan imam sudah rukuk kita masih diri juga. Ya. Kalau tidak namanya tidak patuh kepada imam. Kalau tidak patuh pada imam, sholat sendiri aja. Karena sholat sendiri itu tidak mengikuti pada imam. Ini mudah-mudahan sholat berjamaah kita lebih baik lagi, ditambah dengan ilmu-ilmu dari hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita upayakan sholat berjamaah. Terakhir Pak, ada di masjid sana ditulis spanduk, ke masjid sampai mati. Jangan sudah mati baru jenazahnya dibawa ke masjid. Selama hidup tidak pernah ke masjid Pak. Sudah mati baru jenazahnya bawa ke masjid. Ke masjid sampai tua. Bukan sudah tua baru ke masjid. Inilah melatih kita sholat berjamaah. Demikian, mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan di hati. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.